Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, dan yang terhormat untuk Ibu Septi Nurmalita, SEMAK, selaku dosen pengampu dari em, mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis, dan teman-teman yang menonton video ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan ini. Mengenai uji asumsi klasik, regresi, dan regresi berganda. Nah, data yang saya ambil ini, perusahaan sektor properties and real estate, ada 30 ya. Dan ini ada referensi jurnal dan video YouTube, nanti juga akan tertera di sini. Referensi jurnalnya nanti bisa dilihat juga. Oke, yang pertama ini ada uji normalitas. Jadi dari uji asumsi klasik dulu ya teman-teman. Jadi mungkin bisa dilihat nanti dibaca mengenai pengantar pengertiannya dari uji normalitas. Dan di sini saya akan apa namanya menjelaskan dan ngasih tahu langkah-langkahnya untuk penggunaannya. Kita mengutamakan dari Excel dulu, SPSS sebagai acuan pastinya aja ya. Oke, dari dari uji normalitas dulu by Excel. Cara dapat begininya gimana nih? Saya akan kasih tahu di sini ya di sampingnya. Jadi saya udah mengerjakan sebelumnya kita ke data, terus kita ke data analysis, terus kita ke regression ini, klik OK. Nah, input Y sebentar. Oke, input Y-nya yang ini ya, PBV ini. Terus X-nya yang X1 sampai X3 ini. Terus labelsnya nggak usah karena kita nggak pakai ininya. Terus output range-nya di sini aja ya. Di sini output range-nya. Terus ini normalitas. Klik normal probability plots ya. Karena kita pengen tahu gambar ini nih. Klik OK. Nah, udah dapet. Nah, ini hasil. Gambarnya sama aja. Nih. Oke, sama ya. Ini tinggal diubah aja di chart design. Gitu. Oke. Oh iya. Ngapain dihapus ya? Sebentar. Ya, intinya begini ya. Nah, tadi kehapus. Oh, oke, gini. Udah dapat. Nah, yang di SPSS gimana? Jadi kalau lihat dari gambar ya, ini kelihatan dia nih, oh ya jangan lupa trend line-nya diaktifkan. Nah, dia segaris segaris diagonal ya, menyebar di garis diagonal, di sekitar garis diagonalnya, dan ada yang di pas garis diagonalnya. Artinya itu dia eh, terdistribusi normal karena syaratnya itu. Kalau misalkan titik-titiknya itu menyebar di garis diagonal ya, maka data ini atau nilai residualnya itu berdistribusi normal. Begitupun kalau kita uji pakai one sample Kolmogorov-Smirnov, pakai SPSS. Ini, kita coba ya. Kalau pakai SPSS, kita ke ini datanya udah saya cantumkan di sini. Kita ke analyze, kita ke regression, linear, ini riset dulu. Dependennya isi PBV, block one of one-nya isi yang X1 sampai X3 ini. Terus kita klik save, kita yang residual klik unstandardized, continue, klik OK. Nah, keluar ini. Tapi ini nggak usah dulu. Ini nggak karena ini nggak dipakai, jadi di X aja, ilangin aja. Kita bakal ke analyze lagi. Kita ke non-parametric test, legacy dialogs, dan one sample QS. Nah, kita taruh tes variabel listnya yang unstandardized residual. Klik OK. Nah, ini hasilnya sama ya. 0,33. 0, yang asim sign to tail-nya 0,2. Oke, sama ya. Nih, ini juga 0,2 nih. Digedein, nah ini 0,2. Nah, untuk dapet ininya gimana? Sama aja.
Oke, ini di X dulu biar nggak banyak tabnya. Oke, ini hilangin dulu. Kita delete residualnya. Kita ke analyze, regression, linear. Terus ini reset dulu. Dependent tetap PBV yang ditaruh. Block one of one juga sama. Masuk sama. Nah, si X1 sampai X3. Terus kita klik plots. Kita klik checklist yang normal probability plot. Continue. Oke. Nah, hasilnya di bawah ini. Hasilnya pun sama aja gambarnya. Nih, lihat. Nah, sama kan? Gitu. Jadi, hasil interpretasinya ya berdasarkan uji statistik dari one sample Kolmogorov-Smirnov dan juga dari apa ini? Dari yang norma PP plot of regression standardized residual itu tuh titik-titiknya pun dari gambar dari grafiknya itu dominan dia ada di garis diagonal yang maka terdistribusi normal dan di Kolmogorov itu 0,2 yang dimana dia tuh lebih besar dari 0,05 si alfanya. Alfa yang kita pakai kan 95% sama dengan 0,05 ya sisanya. Nah, berarti variabel der, per, dan karenasium memiliki data atau nilai residual yang terdistribusi normal gitu. Oke, kita lanjut ke multikolinearitas. Ini untuk pengantar pengertiannya ya yang dimana acuannya nilai toleransi dan nilai fifth. Oke. Jadi multikolinearitas untuk menguji apakah dalam model regresi ini ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen atau tidak. Berarti fokusnya ke X aja. Nah, kalau di Excel ini gimana caranya? Nah, di Excel kita tinggal ke data ya, ke data, data analysis, kita ke correlation ini, klik OK. Nah, input range-nya tadi sesuai pengertiannya kita hanya fokus ke X aja. Berarti X1 sampai X3 aja yang ditaruh. Terus klik columns, output range-nya mau di mana? Di sini ya. Di sini aja. Terus klik OK. Nah, ini. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu tuh maksudnya si variabel ya. Kolom 1 X1, kolom 2 X2, kolom 3 X3 gitu. Nah, ini gimana cari taunya? Berarti ini copy paste aja ya di sini. Nah, emang ini kita buat sendiri. Terus ini delete dulu biar teman-teman tahu. Nah, R dapat dari mana? Lihat dari sini. Di sini yang dibilang tuh X1, X2. Nah, artinya berarti ini tuh X1, ini X2. Berarti kita copy paste aja dari sini. Gitu. Terus yang X1, X3 dari mana? Berarti kolom 1 sama kolom 3 yang ini. Terus yang X2, X3 yang ini nih. Kolom 2 sama kolom 3. Gitu. Oke, udah. Terus ini R kuadrat ya berarti tinggal dikuadratin aja pakai rumus di sini. Terus ini tinggal di drop down gitu. Toleransinya gimana? Ini rumusnya. Nah, kita ada rumusnya VIV itu sama dengan 1/1 dikurang R kuadrat. Nah, toleransi rumusnya adalah 1 dikurang R kuadrat. Berarti tinggal 1 dikurang R kuadrat. Sampingnya aja udah itu. Terus tinggal di drop down gitu. VIV-nya dari mana? Berarti tinggal 1 dibagi sama toleransi. Gini. Nah, hasilnya sama ya. Nah, yang di SPSS gimana? SPSS berarti ini dihapus dulu ya. Yang di SPSS sama kita ke analyze, terus kita ke regression, linear, ke PB, dependennya PBV, block one of one-nya masih si variabel independen ini, X-nya. Terus kita ke bentar, kita ke statistik. Statistik. Nah, ini kita unchecklist estimate sama model model fit, terus kita klik collinearity diagnostic. Nah, kita ambil yang ini. Sama kan hasilnya 1, 7, 7. Nah, sama tuh hasilnya ya.
Gitu caranya kalau di SPSS. Nah, hasil interpretasinya gimana? Nah, tadi nilai toleransinya tuh dibilang nilai tolerans kalau nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan nilai Vivia kurang dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. Maka tidak ada korelasi yang tinggi nih antar variabel independen. Tapi kita lihat nih dari data yang kita dapat. Nah, lihat eh variabel independen memiliki nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai Vivia kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas. Nah, dilihat dari sini. X1 dari DR-nya ini 1, berarti kurang lebih dari lebih dari 0,1, terus per-nya 0,7 lebih dari 0,1, karena rasio lebih dari 0,1 yaitu 0,7, betul gak? Yang Vivia pun juga sama. Ini rata-rata di angka 1, yang artinya kurang dari 10 gitu. Berarti tidak ada korelasi nih antar variabel independennya, baik der, per, maupun current rasio gitu. Terus kita lanjut ke hetero. Nah, hetero tuh kita mau menguji eh untuk menguji apakah dalam regresi ini terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians berbeda, itu disebut dengan hetero. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi hetero. Taunya gimana kalau nilai signifikannya lebih dari alfa, yaitu 0,05, maka tidak terjadi hetero. Begitupun sebaliknya. Gitu. Nah, ini kita akan menguji dua cara ya, yang ada scatter plot, sama juga uji yang ini, Glacier ini namanya. Oke. Nah, yang ini bagaimana nih? Yang hetero. Oke, kita klik aja ke data ya. Kita selalu ada di data ini, terus data analysis. Terus kita ke regression, klik OK. Nah, input Y range ya. Nah, oh ya lupa. Nah, di sini ada Y predicted, ada ini residual, dan juga apa mutlak E. Nah, itu buat tahu ini buat kita nyari si uji Glaser buat uji Glaser. Oke, kita kerjain dulu ini ya. Kita input Y range dulu ini yang PBV, terus X range yang masih sama X1 sampai X3 yang ini. Jadi aslinya tuh Y predicted sama nilai result tuh belum ada kalau pas kita ngerjain ini. Jadi bikin aja dulu kolomnya. Nah, di unchecklist yang normal probability-nya yang tadi. Terus kita klik residual. Kita klik residual, klik OK. Nah, di mana ya? Kok tidak ada? Ah, nih. Di sini. Oke, nah ini ya predicted nih. Ya predicted sama residual ini di copy paste aja di sini. Ya. Ini kan angkanya banyak ya, tinggal di adjust aja di numberic apa namanya? Excel. Oke, udah dapat. Nah, ini tinggal dirumusin aja pakai absolute ya namanya, mutlak gitu. Di drop down nanti semuanya udah. Terus tinggal kita buat ini lagi. Gimana? Berarti tinggal di ini nih. Ke data analysis, kita ke regression, klik OK. Nah, input Y-nya bukan lagi si PBV, tapi si mutlak E. Nah, terus input X range-nya masih sama sih sebenarnya, X1 sampai X3 gitu. Terus jangan lupa unchecklist residualnya. Terus output range-nya kita mau di mana nih? Di bawahnya sini aja ya. Terus klik OK. Nah, ini hasilnya. Sama ya. Nah, gitu caranya kalau di Excel. Nah, kalau di SPSS gimana nih? Pakai scatter plot. Oke, kita hapus dulu tab yang salah satunya. Terus udah ya. Terus kita ke analyze. Kita ke regression. Ke linear. Ini reset dulu. Dependennya PBV. eh block one of one-nya masih si X1 sampai X3 ini. Terus kita ke floats. Nah, Y-nya kita isi stressed. Oke. Nah, terus X-nya pakai zbrep. Zbrep gitu ya. Gitu. Oke, klik continue. Terus klik oke.
Nah, ini hasilnya. Sama ya, sama. Nih, tuh. Gitu kalau caranya di SPSS. Hasil interpretasinya berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatter plot. Nah, dari grafik scatter plot dapat dilihat bahwa penyebarannya itu merata di atas maupun di bawah titik nol. Nah, nolnya ini. Tuh, dia ada di atas, ada di bawah ya. Dan dia nggak ngebentuk pola. Jadi, dia terbebas dari heteroskedastisitas. Sedangkan pengujian dari uji Gleicher yang ini nilai p-value-nya masing-masing variabel independen lebih dari 0,05. Lihat dari sini nih. Tuh, 0,05 ini anggap aja dia lebih dari 0,05 ya. Karena udah 0,5 0,0517 gitu udah lebih. Terus ini yang per 0,4, terus yang karena rasio 0,6 gitu. Dan artinya dia lebih dari 0,05 yang bahwasannya model ini tidak terjadi heteroskedastisitas gitu. Oke, kita lanjut ke main topiknya yaitu regresi berganda. Nah, di sini ada model konseptual yang saya buat. Jadi ada X1, X2, X3. X1-nya ini keputusan pendanaan yang diwakili dengan DER. Sedangkan kalau keputusan investasi itu dengan PER. Sedangkan current ratio ya tetap dengan current ratio. Nilai perusahaannya diwakili dengan PBV. Bukan mewakili, maksudnya diukur gitu. Oke. Nah, di sini penelitian di keputusan pendanaan ini ketiga-tiganya ya. Saya mengacu pada penelitian yang dilakukan Putri DKK 2025 yang ini. Sebentar yang ini. Si pengaruh ukuran perusahaan, keputusan investasi, dan keputusan pendanaan pada nilai perusahaan properti dan real estate. Dan yang current ratio pakai yang ini. Pengaruh corporate social responsibility, current ratio, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kita akan membuktikannya dengan pengujian ini. Gitu. Apakah sama dengan acuan jurnal tadi, dua jurnal tadi? Ya, nanti sisanya bisa dibaca dan ini ada pengantar materinya untuk kita mengambil hasil interpretasinya bagaimana. Oke. Untuk tahu ini gimana? Nah, di sini kita langsung pakai Excel, nggak pakai SPSS karena hasilnya pun akan sama. Oke, ini untuk caranya gimana? Berarti simple aja ya. Kita ke data, data analysis, regression, klik OK. Y-nya kita pakai yang PBV tetap. Oke, ini drop down aja, terus X range-nya yang ini. Nah, output range-nya kita mau di mana? Di sini aja ya, di sini. Nah, klik OK. Gak usah checklist apa-apa. Nah, ini hasilnya. Hasilnya sama aja sama yang di atas tuh. Nih, lihat dari interceptnya 0,523, di sini 0,523. Nah, kalau hasilnya kayak gini, X variabel 1, X variabel 2, itu tuh artinya berarti X variabel 1 yaitu DER, variabel 2 itu PER, variabel 3 itu apa current ratio gitu. Nah, kita pertama uji korelasi. Uji korelasi. Kita lihatnya dari multiple R. Berdasarkan hasil uji korelasi, nilai korelasi itu sebesar 0,5412 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel independen yaitu DER, PER, dan current ratio dengan variabel dependen itu cukup mempengaruhi. Nilai korelasi itu nilai korelasinya bersifat positif karena nggak ada minusnya di sini, sehingga hubungan variabelnya bergerak searah gitu. Nah, uji determinasi adjusted, kita lihat dari si adjusted R square. Nah, dengan nilai koefisien determinasi hasilnya 0,21 atau sama dengan 0,21,1%. Nah, memperlihatkan variabel independensi der, per, dan karenasnya itu mempunyai kemampuan untuk variabel dependen si PBV sesuai dengan eh, hasil tersebut. Maksudnya kemampuan penjelasannya. Dan variabel independen lainnya yang tidak diteliti dalam Excel ini nih, yang saya teliti, itu tuh totalnya 78,9% yang mempengaruhi dari total nilai perusahaan gitu. Terus ini ada uji simultan, uji F. Kita lihat dari significance F ya. Ini 0,02.
Nah, berdasarkan hasil tersebut, kalau nilai signifikannya kurang dari alfa, yaitu 0,05, maka ada pengaruh yang simultan dari keputusan pendanaan, keputusan investasi, dan current ratio terhadap nilai perusahaan. Gitu. Nah, terus kita lihat dari sini, analisis regresi linear berganda. Ya, ini ini apa namanya? Modelnya yang ini ya, Y sama dengan A ditambah BX tambah BX1 tambah BX2 tambah E. E ini buat ya buat kalau error-error gitu. Nah, Y-nya itu PBV tadi, tulis aja PBV. Mau ditulisnya juga nggak apa-apa. Sama dengan kita intercept ini konstantanya. 0,52370 ditambah DR-nya berapa? Koefisiennya 0,51237,1. Terus ini taruh X1 nggak apa-apa, tapi di sini saya nulisnya DR langsung. Namanya gitu. Ditambah 0,000519 yang ini per terus minus. Nah, ini minus ya. 0,002654 CR current ratio maksudnya. Nah, maksudnya kalau konstantanya sebesar sekian, berarti kalau misalkan nilai der per dan current rasionya tetap dan tidak ada perubahan, maka bernilai 0,52370 gitu. Begitupun untuk seterusnya ya penjelasannya. Nah, kecuali yang current ratio. Kalau dia naik satu satuan, dan variabel lainnya tetap nilainya, maka nilai perusahaan akan turun sebesar 0,002654 ini gitu. Nah, ini uji hipotesis atau uji T secara parsial. Nah, secara simultan, anggapannya simultan tuh secara keseluruhan. Secara keseluruhan dia tuh memiliki pengaruh gitu. Ada pengaruh yang signifikan gitu. Signifikan secara simultan gitu. Tapi kalau secara parsialnya nih, uji hipotesis atau uji T-nya, variabel D, yang der X1 tadi, nilai signifikansinya nih lihat 0,0036 yang dimana tuh dia lebih kecil dari 0,05. Nah, maka dia berpengaruh signifikan. Sama dong kayak uji simultan tadi. Nah, tapi untuk per sama current ratio itu enggak. Lihat, per aja eh, signifikannya 0,65 dan current ratio 0,48. Itu tuh lebih besar dari 0,05. Dia enggak ada pengaruh signifikan pada nilai perusahaan. Dan lihat, mau dia di atas nih, mau di sini dia bilang ada pengaruh ya. Kalau dia naik satu, maka akan naik sebesar sekian, atau naik satu, dia akan turun sekian. Itu tuh nggak ada apanya ya maksudnya. Eh, nggak ada pengaruhnya juga kalau misalkan dia nggak signifikan di uji T-nya. Lihat, berpengaruh itu udah pasti signifikan. Tapi kalau tidak berpengaruh, sudah pasti tidak signifikan. Gitu. Oke, nah di sini dari hasil pengujian H1 itu diterima karena tadi dia signifikan dan berpengaruh, sedangkan H2 sama H3 itu ditolak karena dia tidak signifikan pas kita uji T-nya ini. Gitu. Tapi kalau secara simultannya ketiga variabel independen itu tuh berpengaruh signifikan karena dilihat dari yang sini tadi gitu. Terus, nah ada runs test. Sebenarnya ini uji autokorelasi. Karena data yang saya miliki ini adalah cross section, harusnya nggak bisa uji autokorelasi. Cuma kita coba aja dulu ya. Karena uji autokorelasi itu untuk data yang time series. Sedangkan ini data cuma 1 tahun doang, 2023 aja. Sebenarnya nggak perlu uji autokorelasi. Karena di sini bilang tidak eh, tidak ada bukti absah gitu kalau dia tuh nggak terjadi autokorelasi. Di sini hasilnya tuh kita dari lihat assume sign-nya to tail-nya yaitu 0,3 yang dimana lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi gejala autokorelasi yang sini di sini ya. Begini cara pengambilan keputusannya gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.